warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zairah Nadiatus Salsabila, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Di video ini saya akan menjelaskan peranan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Hadis menurut etimologi atau menurut bahasa, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita atau sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis juga berasal dari kata bahasa Arab, haddasa, yang berarti baru, peristiwa, atau perkataan. Sedangkan pengertian hadis secara terminologi atau istilah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang mengandung hukum atau syarak. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berkali-kali menyebutkan dalam firman-Nya bahwa untuk menjadi orang yang beriman tak hanya patuh kepada Allah, kita harus patuh terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah, termasuk perintah dan larangannya. Jadi, hadis merupakan sumber ajaran agama dan pedoman hidup muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman kepada Al-Quran sebagai sumber hukum, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis sebagai sumber hukum Islam juga. Apabila hadis tidak berfungsi sebagai sumber hukum Islam, maka kaum muslimin akan menghadapi kesulitan-kesulitan. Contohnya, dalam hal tata cara sholat, kadar ketentuan zakat, cara haji, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran sebagai sumber hukum pertama hanya berisi ajaran-ajaran yang bersifat umum, sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan terperinci. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hadis dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berkaitan satu sama lain. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan atau penjelas. Adapun fungsi bayan sendiri terbagi menjadi 4. Apa saja? Mari kita simak di video penjelasan berikut ini. Selanjutnya adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir ialah hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan memperkuat apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga maknanya jelas dan tidak dipertanyakan lagi. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Artinya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah berpuasa. Hal tersebut ditegaskan oleh hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Kemudian, fungsi hadis yang selanjutnya adalah bayan tafsir. Bayan tafsir adalah fungsi hadis dalam memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberi batasan-batasan persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau taqyid. Contohnya adalah sholat. Kita sudah mengerti bukan? Banyak dari ayat Al-Quran yang menyebutkan dan memerintahkan kewajiban sholat. Namun, apakah di antara ayat-ayat tersebut dijelaskan secara rinci bagaimana sholat yang baik dan benar itu berlangsung? Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya peran hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Kemudian, fungsi hadis yang selanjutnya ada bayan at-tashri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Karena pada hakikatnya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah riwayat Muslim. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 syok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis ini menunjukkan, menjelaskan atau memberi kepastian atas kewajiban untuk mengeluarkan zakat yang telah disebutkan di ayat-ayat Al-Quran.
Fungsi hadis yang terakhir ada bayan an-nasah. Bayan nasah adalah hadis yang datang membawa ketentuan baru yang dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Contohnya, hadis tentang ahli waris yang menasah Quran surat Al-Baqarah ayat 180 yang menyebutkan adanya kewajiban berwasiat. Hadis ini bertujuan untuk menegaskan bahwa tidak adanya kewajiban bagi ahli waris untuk berwasiat. Kehujahan hadis dalam Islam. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Ali Imran ayat 32 yang berbunyi, "Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir." Adapun Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku tinggalkan dua pusaka pada kalian, jika kalian berpegang kepada keduanya, niscaya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya." Yang terakhir adalah ijma' para sahabat. Pada saat Umar berada di depan Hajar Aswad, ia berkata, "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasul SAW menciummu, saya tidak akan menciumnya." Diceritakan juga dari Sa'id bin Al-Musayyab bahwa Utsman bin Affan berkata, "Saya duduk sebagaimana duduknya Rasul SAW, saya makan sebagaimana makannya Rasul, dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasul." Hal-hal tersebut merupakan bukti tekstual maupun non-tekstual hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus mempercayai dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.